Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman kecilku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang akan kita laksanakan pada semester 1 ini terkait dengan pembelajaran. Yang pertama tentang materi pada semester 1, dan yang kedua target pembelajaran, ketiga tentang teknis pelaksanaannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan yang rencananya kita akan laksanakan dengan tatap muka. Ternyata karena satu hal, terutama karena ada PPKM darurat dan kondisi juga COVID yang semakin memburuk, maka kami guru-guru dari impianku mempersiapkan untuk pembelajaran baik daring maupun tatap muka. Tapi apapun kondisinya nanti, guru dari impianku akan siap baik ke daring atau tatap muka. Jadi kami mempersiapkan juga dua opsi. Bagaimana nanti kalau pembelajaran ketika daring, juga bagaimana ketika pembelajaran dengan tatap muka. Selanjutnya, untuk materi pada semester 1, buku panduan yang dipakai tetap seperti tahun kemarin, kita menggunakan panduan dari penerbit Erlangga. Tapi mengenai temanya, kita putar. Agak sedikit berbeda dari tahun kemarin karena kami menyamakan atau mensinkronkan dengan kondisi yang sekarang. Yang pertama, tema binatang karena berkaitan dengan minggu depan itu kita acara kurban atau Idul Adha, jadi berkaitan dengan binatang. Binatang akan mengambil waktu sebanyak 4 minggu. Yang kedua, temanya tanah airku yang kebetulan juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, itu juga 4 minggu. Selanjutnya, aku hamba Allah, juga 4 minggu. Dan yang terakhir adalah tema keluargaku, itu selama 6 minggu. Totalnya untuk semester ini efektifnya anak-anak belajar 18 minggu. Selain itu juga ada pekan pengayaan, penilaian akhir semester, bagian rapot juga libur. Untuk buku panduan kita menggunakan Erlangga, tapi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu. Untuk LKS atau buku panduan tidak dikerjakan sebelum ada instruksi dari guru, terutama kayak untuk mewarna atau apa, itu nanti ada instruksinya sendiri biar tidak salah. Terus pengerjaan LKS juga waktu video call atau pembelajaran secara daring. Jadi sebelum daring, mohon jangan dikerjakan dulu. Jadi ketika daring, anak-anak biar ada kegiatan, bukan hanya ngobrol sama bu guru atau menanyakan kabar, tapi juga ada materi yang tersampaikan dari guru, dan anak-anak juga tahu apa yang harus dilakukan tentang pengerjaan LKS-nya. Terus ada juga materi doa. Doa juga ada beberapa doa baru dan juga ada doa yang lama. Misalkan niat haji, niat kurban, kalimat talbiyah, doa untuk kedua orang tua, doa keselamatan dunia dan akhirat, sebelum dan sesudah makan, dan sebelum dan bangun tidur. Untuk hadis juga gitu. Ada yang baru juga ada yang diulangi. Hadis saling menyayangi, hadis bergaul dengan akhlak yang baik, hadis tersenyum, dan hadis larangan marah. Terkait untuk doa dan hadis, ini biar kita agar anak-anak tahu, oh ini loh doa yang dipakai atau hadis-hadis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk lebih maksimalnya, mohon sekiranya Bapak dan Ibu memandu anak-anak untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hasilnya lebih maksimal. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering dilaksanakan anak-anak adalah doa sebelum dan sesudah makan. Itu. Soalnya tahun kemarin ternyata anak-anak lupa dengan doa-doa itu, kayak yang paling sederhana yang harusnya anak-anak sudah hafal itu doa sebelum dan sesudah makan. Itu anak-anak lupa. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus anak-anak nanti waktu pembagian pertangkapan itu dapat buku kotak kecil. Jadi beda yang seperti yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kelas A itu kotaknya agak besar, yang sekarang kotaknya kotak kecil. Nanti menyamai ketika buku yang akan digunakan di SD. Penggunaannya nanti anak-anak belajar menulis seperti contoh, meniru seperti contoh, dan dilaksanakan juga
waktu video call. Selain mengerjakan di buku panduan, anak-anak juga menulis di buku tulis, dan dilaksanakan anak-anak menulis sendiri, jadi tanpa dipegang sama orang tua atau dengan bantuan titik-titik. Jadi untuk yang kelas B ini sudah belajar menulis sendiri sebisanya, tapi diusahakan benar di kotaknya dan panjang pendeknya. Misalkan yang rata tengah itu menulisnya di mana, panjang atas itu menulisnya kotaknya berapa kotak, yang panjang bawah juga seperti itu. Jadi ketika nanti menulis tidak pakai buku kotak, anak-anak sudah tahu panjang pendek hurufnya. Terus untuk jadwal, untuk target pembelajaran terutama hafalan di impianku, targetnya sebenarnya untuk sekolah selama 2 tahun di impianku adalah juz 30 selesai atau tuntas. Maksudnya tuntas di sini anak-anak paling tidak mengenal dan bisa membaca surat pendek tanpa bantuan, meskipun belum terlalu hafal. Tapi sebenarnya kalau tahfidz itu sebenarnya tanpa bantuan dari orang lain mereka bisa. Tapi karena kondisinya mungkin tidak memungkinkan seperti sekolah biasa, karena tidak ada tatap muka yang maksimal. Kemarin pun ada tatap muka pun cuma sebentar, dan pertemuannya juga sama cuma 2 kali seminggu, jadi mungkin hasilnya kurang maksimal. Jadi sebisa mungkin juga targetnya nanti terpenuhi, tapi tergantung kembali lagi kepada kondisinya anak masing-masing. Jadi guru tidak memforsir atau tidak menekan anak-anak untuk menyelesaikan juz 30 semuanya. Jadi semampunya anak-anak nanti menyelesaikan sampai surat apa. Tapi tetap materinya tetap kami sampaikan seperti biasanya melalui video YouTube, dan anak-anak murojaah di rumah bersama orang tua. Nah, terkait hafalan juga itu pentingnya murojaah. Jadi hafalan yang sudah dihafal tidak lupa ditambah dengan surat-surat yang baru. Jadi mohon kerjasama. Jika memang Bapak Ibu tidak bisa memberikan pembelajaran tentang hafalan, bisa dengan langkah memutar video yang ada di YouTube. Jadi anak-anak hanya mendengarkan saja. Selanjutnya untuk jadwalnya seperti yang tahun kemarin. Untuk video call nanti 2 kali per minggu, tetap harinya hari Senin dan Rabu. Untuk waktunya nanti menyusul, akan kami bagi dalam beberapa shift. Terus hafalan doa dan hadis itu penyampaiannya hari Selasa dan Kamis. Untuk puncak tema hari Jumat, dan hari Sabtunya ekstrakurikuler mewarna. Jadi tetap kita ekskulnya mewarna. Nanti insya Allah juga ada video, jika ada kesempatan membuat video, atau tutorialnya nanti waktu video call. Jadi anak-anak juga tahu, oh ini loh warna yang harus dipakai, seperti itu. Terus untuk target pembelajaran, selain hafalan tadi, juga impianku mempunyai target, yaitu anak-anak bisa calistung secara sederhana, karena di kelas B juga sudah persiapan untuk masuk SD. Terkait dengan persiapan masuk SD, jika ada kendala untuk ananda yang kurang, seperti biasanya untuk impianku juga memberikan persiapan untuk masuk SD. Jadi untuk anak-anak yang terkendala, misalkan membacanya kurang lancar atau berhitungnya mereka belum paham, itu nanti akan kami berikan pembelajaran tambahan tanpa tambahan biaya. Untuk waktunya nanti kita lihat perkembangannya selama 1 bulan ke depan. Jadi anak-anak yang mau masuk SD kami lihat kurang apa enggak, kurangnya di mana. Nah, itu yang kan kami beri tambahan. Karena untuk yang sekarang itu sudah ada SD terutama SD swasta itu sudah ada yang buka inden. Jadi mohon info dari ibu-ibu, bapak-bapak untuk anaknya nanti mau masuk di mana. Jadi guru juga ada persiapan. Karena kalau sekolah swasta mungkin ada yang memberikan tes ketika masuk, ada yang enggak. Karena terkait dengan aturan pemerintah untuk masuk SD tidak memakai tes untuk masuknya. Dan mohon diinfokan nanti anak-anak mau masuk SD mana. Jadi kami bisa memberikan info ketika ada pendaftaran di SD tersebut. Untuk calistung,
semester 1 ini anak-anak targetnya mengenal angka 1 sampai 20, terus penjumlahan baik dengan benda atau hanya dengan angka 1 sampai 20, juga mengurutkan besar kecil kayak seperti itu, tinggi rendah, panjang pendek, juga menyelesaikan masalah itu contohnya dengan maze atau mencari jejak ataupun puzzle. Karena untuk usia di kelas B itu puzzle itu paling enggak anak bisa menyelesaikan puzzle sebanyak 6 atau selebihnya lebih dari 6 potong. Jadi ketika anak belum bisa menyelesaikan puzzle lebih dari 6 potong, itu anak-anak harus distimulasi karena memang perkembangannya seharusnya sudah bisa. Untuk teknik pelaksanaan tadi sudah saya sampaikan dengan video call 2 kali seminggu seperti tadi, harinya Senin sampai hari Senin dan Rabu, dan kami akan bagi menjadi beberapa kelompok. Untuk video call baik pagi ataupun ada pilihan sore karena terkait ada yang orang tuanya bekerja, HP-nya hanya 1, ataupun ada yang terkendala dengan HP atau peralatan yang lain, mohon diinfokan kepada saya. Jadi nanti kita mencari solusi bersama bagaimana anak-anak bisa mendapatkan materi yang sama dengan teman-teman yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata. Sampai jumpa untuk anakku minggu depan, teman-teman kecilku. Kita siap belajar apapun kondisinya. Jadi, tetap sehat, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.